Ini syirik kepada Allah SWT, nggak boleh. Ya. Dosa besar. Kenapa harus lintas alam? Nabi SAW sudah ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi ini perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang sempat pakai gelang kuningan gitu. Waktu Nabi tanya untuk apa, dia mengatakan untuk tolak bala ya Rasulullah. Ya, penyakit dan segala macam. Kata Nabi SAW, jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ya. Buang semua itu, jangan pakai apapun di badanmu. Susuk lah, apalah, berhenti semua itu. Nggak perlu. Allah sudah ciptakan Anda sempurna, nggak perlu semua itu. Jangan ditipu dengan para dukun-dukun ini. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Oke, ada seorang salafus salih dari kalangan dulu, yang generasi awal, tabi'in. Dia miskin, kehidupannya dalam keseharian, dia hanya mengandalkan pendapatan harian. Ya. Maka satu waktu dia pulang ke rumah di malam hari, seperti biasa istri anak sudah menunggu, mungkin ada rezeki hari itu yang mereka bisa makan. Lalu dia tidak bawa apa-apa. Kata istrinya, mana hari ini bekal kita? Kata dia, seharian saya cari, pekerjaan tidak dapat. Tidak ada gitu. Maka istri bilang, tapi saya sama anak-anak belum makan sama sekali. Kata dia, baiklah, saya coba ikhtiar habis ini. Tapi sudah malam ini, ya. Mungkin sekarang kita sudah di atas jam 10-11 malam, dia pulang ke rumah. Dari pagi belum makan. Gitu. Maka dia bilang, saya keluar dari rumah, saya tidak tahu harus kemana. Di malam hari zaman dulu, bukan kayak kita sekarang. Sekarang mungkin masih ada, warung-warung kopi di pinggir jalan yang buka ya. Bahkan ada yang buka sampai subuh, Masya Allah, di sebagian tempat. Mungkin dia bisa melamar kerja di situ, buat teh, kopi, misal. Nggak ada sama sekali itu. Orang zaman dulu tuh kalau sudah menjelang maghrib, udah semua pasar tutup. Ya, karena gelap. Mereka cuma andalin obor di zaman itu. Sehingga cerita dia keluar, dia sudah tidak tahu harus kemana. Dia ada masjid dekat rumahnya, dia ke masjid tersebut. Lalu kemudian dia wudhu, dia sholat. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki. Dia kembali kepada Allah. Subhanallah, di malam itu, raja penguasa wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur. Dia sempat tidur sejenak, mimpi tentang kematian, tentang alam barzah, tentang neraka. Dia ketakutan. Lalu dia kaget bangun, lalu dia segera mengambil beberapa kantong harta dia, dinar emas, untuk dia sedekahkan. Lalu dia bilang, pada malam ini, ya Allah, aku akan sedekah, menebus dosa-dosaku yang lalu. Tolong mudahkan aku untuk bersedekah. Dan sebagai bentuk kepatuhan padamu, aku akan keluar tanpa pengawal, dan juga ya, aku akan biarkan tali kekangan kuda ini jalan. Kemudian tadi kudanya tersebut jalan. Ini ringkas ceritanya seperti itu. Kuda itu subhanallah mampir di masjid yang ada tadi orang miskin. Kalau dia lihat kenapa kuda ini mampir di masjid, dia turun, kemudian dia masuk dalam masjid, dia dengar ada suara orang sedang mengeluh, menangis, memohon kepada Allah. Setelah dia dekatkan, dia dengar permasalahannya. Ya Allah, sesungguhnya sudah seharian anak istriku tidak makan. Aku tidak tahu lagi harus kemana. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Bantulah aku ya Allah. Dia mohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya tidak ada, dia masih menunggu gitu. Ya. Maka orang yang raja ini mendengar. Dia biarkan orang tersebut yang berdoa sampai selesai dengan doanya. Setelah selesai, maka si raja ini mengatakan, saya sudah dengarkan doa kamu. Dan saya adalah salah satu penguasa. Saya penguasa di wilayah ini. Saya raja. Dan saya ingin bersedekah. Saya mohon kepada Allah agar ditunjukkan orang yang paling tepat. Dan sudah saya terarah ke masjid ini dan saya temukan kamu. Maka ambillah kantong-kantong dinar ini. Dan perlu kamu tahu, sebagai bentuk sedekah karena Allah. Dan perlu kamu tahu kalau kamu butuh apa-apa, karena Allah pandu saya bertemu dengan kamu, setiap saat kamu bisa minta. Maka orang miskin ini, karena punya keimanan dan ilmu, perhatikan apa yang dia bilang. Dan ini dinukil, ya turun-temurun kisah ini yang luar biasa. Gitu. Dia mengatakan, kalaupun saya punya hajat, wahai Tuhan, maka saya akan minta, bukan kepada Anda, tapi kepada Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya. Ini ibrah, pelajaran yang sangat mahal teman-teman sekalian. Minta kepada Allah, Allah akan gerakkan makhluknya untuk memenuhi hajat Anda. Ya. Tapi kalau Anda minta pada makhluk, Allah akan biarkan Anda dengan makhluk tersebut. Jadi makanya sebelum ke dokter, mohon dulu kepada Allah. Agar Allah berikan kesembuhan. Nanti Allah mudahkan dokter tersebut cocok buat Anda dalam memeriksa, diagnosa penyakit Anda. Dan juga resep yang diberikan akan mudah menjadi penyebab Anda sembuh. Tapi bukan teman-teman sebaliknya seperti sebagian orang. Dia ke dokter, semua pada tidak mentok, sudah tidak bisa lagi menyembuhkan dia. Lalu kemudian dia baru sholat tahajud. Makanya dalam Islam kita dianjurkan sebelum aktivitas berdoa, sebelum makan, sebelum minum, sebelum pakai baju, sebelum biologis, sebelum keluar rumah, sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur. Kita disuruh baca doa dulu. Sesudahnya ada lagi doa untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kita sebelum aktivitas, kita libatkan dulu Allah SWT dalam kehidupan kita. Pertanyaan ke-9, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Jawabannya ya. Kita dibolehkan meminta pertolongan dari mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya, yang manusiawi. Ya, minta tolong diambilin baju, minta tolong diberikan pekerjaan, minta tolong dicarikan jodoh, itu tidak ada masalah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat ini ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukung, saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Juga Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya dalam hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, ini pada hal-hal yang umum Allah izinkan. Tapi kalau sudah hak Allah, sembuhkan penyakit, minta rezeki, minta keturunan, ya, ini tidak boleh kepada makhluk. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak boleh selain minta panggil-panggil orang mati, Anda juga minta jemput nama orang tidak ada di tempat Anda. Ya. Ada sebut-sebut panggil. Ini semua tidak dibolehkan. Pertanyaan ke-10, apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Anda sudah tahu nazar ya. Kalau sembuh penyakit saya akan puasa 3 hari misalnya. Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Kalau itu tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbku, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku agar menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini doanya ibunya Maryam alaihissalam. Waktu dia hamil, Maryam, dia berdoa agar anak di perutnya ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai orang yang soleh dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya. Juga Nabi SAW bersabda, Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si fala ya'si. Barang siapa yang bernadar ingin mentaati Allah, kalau saya sembuh sama puasa 3 hari misalnya, ya, atau kalau anak saya berhasil lulus diterima kerja atau kuliah, maka saya akan bersedekah sekian misalnya. Maka itu ia harus mentaatinya. Kalau Allah SWT penuhi, maka dia harus menjalankan. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, ya, kalau saya sukses dia berhasil, saya akan habisin 2 botol khamar misalnya, atau saya akan berzina dengan sekian perempuan. Dia bernadar seperti itu, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Jangan dia lakukan nadar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pertanyaan ke-11, apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Untuk patung, untuk kuburan, untuk gua, untuk dewa, ya, penjaga laut lah, penjaga gunung lah. Semua ini khurafat. Ya. Yang benar adalah Allah SWT pemiliknya dan pengawasnya, serta Allah menugaskan para malaikat. Anda baca surah nomor 77 dan 79 di awal-awal surah. Bagaimana Allah gambarkan tentang malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Itu pun iman Anda yang kedua. Yang merawat lautan tersebut dan segala macam. Ya. Ombaknya, ketenangan airnya kalau lagi tidak ada ombak, jumlah populasi hewan dalamnya, kedalamannya, batu-batunya, pasirnya, semua malaikat yang jalankan. Perawatan terhadap di muka bumi ini. Lautannya, daratannya, ya, udaranya, sampai di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan mereka. Tidak ada dewa-dewa itu, gitu kan. Ini bahaya sekali, itu penjaga. Maka makin jadi jin-jin itu mengganggu mereka. Sebagaimana dinukil, sebab turunnya surah jin, karena sebagian orang-orang Arab jahiliyah dulu, dari Quraisy, mereka kalau mengadakan perjalanan keluar dari Mekah, maka mereka kalau mampir di sebuah lembah, sengaja pemimpin kafilah itu mendatangi setiap anggota kafilah yang mengatakan, mana yang akan kau sumbangkan. Maka dimintalah, ada yang nyumbang kurma, ada yang keju, ada yang roti gandum, dan segala macam. Setelah itu, ya, dia pergi ke tengah-tengah lembah, lalu dia mengatakan apa? Wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Penjaga lembah yang dimaksudkan ini syaitan, jin, dia panggil. Malaikat tidak perlu dipanggil. Dan mereka malaikat yang mengurus padang pasir tersebut, gunung-gunung tersebut, semuanya itu malaikat yang jaga. Bukan kalau Nabi SAW ditolak dakwahnya di kota Taif, Nabi SAW mengatakan, datang Jibril, aku mendengar suara dari langit, dan Jibril datang, dan bersamanya satu malaikat lagi. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Ya. Yang pada saat ditolak oleh orang Mekah, orang Taif, beliau mengeluh kepada Allah, bagaimana ini kira-kira solusinya gitu. Ya. Maka Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini ada malaikat yang khusus mengurus gunung-gunung di muka bumi ini. Dia memang yang bertugas. Kalau seandainya engkau mau, perintahkan saja sama dia. Maka gunung-gunung di antara 2 kota ini, Mekah sama Taif, semua disatukan, hancur kedua kota ini. Dan dakwamu menyebar. Atau kau bersabar, dakwamu juga akan menyebar. Maka kata Nabi SAW, aku bersabar. Semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu kan? Maka lahir benar. Dari Abu Jahal ada Ikrimah. Dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As. Gitu kan? Dari Al-Walid Ibn Mughirah lahir Khalid bin Walid. Orang-orang yang anak-anaknya hanya beriman kepada Allah SWT. Dari Umayyah bin Khalaf lahir Safwan yang masuk Islam. Begitu juga di kota Taif. Keluar seorang perawi hadis yang masyhur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Tidak ada yang muslimin tidak kenal nama ini. Karena perawi hadis paling banyak dari kalangan sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Nah, ini orang yang luar biasa. Maka seperti itu. Kita kembali ke riwayat tadi. Maka yang terjadi, Allah SWT mengatakan pada saat pemimpin kafilah itu mengatakan,
ini wahai penjaga lembah, ya, inilah setengah bekal kami. Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jin-jin ini di bawah manusia, teman-teman sekalian. Terbukti, ya, walaupun sama-sama kita ditugaskan ibadah. Semua nabi dan rasul dari 120 ribu nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui namanya adalah 25 nabi dan rasul. Tidak ada satupun dari jin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pakai jasa mereka, walaupun jin muslim. Dari mana hujah Anda mengatakan, oh boleh orang punya khadam dari jin muslim? Subhanallah. Ada nggak contoh dari manusia terbaik, ya, Nabi Muhammad SAW? Pernah Anda dengar riwayat Nabi mengatakan ini khadam saya bernama Fulan, maka kalian semua harus punya khadam dari jin? Anda pernah dengar khadamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang dijamin masuk surga. Pernah dengar khadamnya istri Nabi yang mulia, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, ya, Ummu Salamah, Zainab, ya, Juwairiyah. Ya. Anda pernah dengar mereka punya khadam? Manusia-manusia mulia semuanya. Anda pernah dengar khadamnya para sahabiat Nabi? Nusaybah binti Ka'ab, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan banyak yang lainnya. Ummu Sulaim radhiyallahu anhunna ajma'in. Nggak akan Anda dengar. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan jin muslim? Loh, subhanallah. Apa Anda lebih baik daripada Nabi dan juga para sahabat? Pernah nggak Anda dengar riwayat Nabi mengatakan, ini loh jin-jin saudara kalian dari jin yang membantu kita di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khandaq atau Ahzab, di perang Fath Makkah, pembebasan kota Makkah, di perang Tabuk, perang Hunain, nggak akan. Bani Mustalik, perang Khaybar. Pernah Anda dengarkan? Coba Anda cari dalam buku-buku sirah. Anda tidak akan temukan itu, teman-teman sekalian. Lalu dari mana orang-orang ini berhujjah gitu? Subhanallah. Kenapa harus membuat sesuatu yang baru dalam agama ini? Yang ada, Nabi SAW mengatakan, bangunlah setiap kali pasukan sudah siap berperang, menuju ke surga Tuhan kalian. Sudah terbunuh, mati syahid. Telah datang pertolongan dari Allah, dari malaikat, bukan jin. Allah yang datangkan mereka. Baik teman-teman sekalian, ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan, dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar. Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuknya. Kenapa kita singgung kurban sini? Karena umumnya semua dukun-dukun, ya, peramal penyihir suka dengan kurban-kurban. Karena iblis mau apa yang dikerjakan orang beriman kepada Allah juga dikerjakan untuk dia. Mohon berdoa juga mohon pada dia. Menyembelih untuk Allah, kita ada Idul Adha, ada Akikah. Menyembelih juga untuk iblis. Iblis nggak makan dagingnya. Yang penting orang berbuat syirik, partnerkan Allah dengan dia, gitu. Ya. Sehingga akhirnya orang banyak menyembelih ayam lah, ya, kelinci lah, kambing lah, sapi lah, ya. Lalu dibuang di tempat-tempat yang gelap, lereng-lereng gunung. Yang penting syirik kepada Allah. Subhanallah. Allah mengatakan itu tidak boleh. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wa la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Pertanyaan ke-12, bolehkah kita tawaf atau mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Seperti kita tawaf di Ka'bah? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah saja. Satu-satunya tempat untuk tawaf keliling hanya Ka'bah. Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Dalam surah Al-Hajj ayat 29. Hendaklah mereka melakukan tawaf di keliling rumah yang tua atau Baitullah, Ka'bah. Tempat lain enggak boleh. Dan juga sabda Nabi SAW, man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'idki raqabah. Barang siapa yang bertawaf di Baitullah, Ka'bah 7 kali dan salat 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pertanyaan ke-13, apa hukum mempelajari sihir? Kenapa sihir dibahas di sini secara khusus, teman-teman sekalian? Karena memang sihir ini berhubungan sekali dengan masalah syirik tadi, yang merusak tauhid Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, dukun-dukun, peramal, penyamun, penyihir, juru bicaranya iblis. Mereka tidak sama sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sihir adalah kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengerjakan sihir kafir kepada Allah SWT. Juga sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan.
Dua dosa yang pertama dari 7 ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah yang sedang kita bahas ini. Datang setelahnya was-sihar, dan sihir. Sihir. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau membuat istri Anda, suami Anda suka sama Anda, atasan Anda suka dengan Anda, bukan dengan sihir. Bukan dengan sihir. Tapi dengan cara manusiawi. Tidak usah lintas alam. Saya kalau senyum dengan istri saya, ramah. Mulut saya santun. Tatapan mata saya syahdu. Jaman tangan saya ramah. Ya, saya juga royal memberikan apa yang Allah amanahkan, harta misalnya, kebutuhan semampu saya. Ya, maka istri saya akan suka sama saya. Anda sebagai istri, alam Anda manusia adalah Anda senyum, Anda tatapan mata syahdu, Anda penuhi kebutuhannya, layani biologisnya, dan depan dia, hibur dia, penuhi kebutuhannya karena Allah, dia akan suka sama Anda. Anda masak masakan yang dia suka misalnya, dia akan suka sama Anda. Jadi nggak perlu bawa foto pasangan ke dukun, tidak perlu. Lintas alam, minta bantuan jin untuk membuat pasangan suka. Kenapa ini? Ini syirik kepada Allah SWT, nggak boleh. Ya. Dosa besar. Kenapa harus lintas alam? Nabi SAW sudah ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang loh ya, yang sudah kita kerjakan 40 hari. Bukan yang akan Anda kerjakan. Hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tak boleh sama sekali. Pernah ada dengar riwayat Nabi pergi ke dukun minta-minta? Kan beliau suruh taruhan kita. Pernahkah Anda nukil, dapat nukilan bahwasanya ada sahabat yang jadi dukun? Atau pergi ke dukun? Yang ada justru dari surat Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu 1 tahun sebelum beliau meninggal, ya, kepada gubernur-gubernur wilayah yang berkuasa di wilayah beliau, di antaranya Bajalah bin Abdah, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan telah datang suratnya Umar bin Khattab setahun sebelum beliau meninggal, ya, setahun atau 3 tahun ya, saya lupa di sini, tapi setahun, ya kurang lebih, agar kami membunuh semua dukun-dukun, dan kami membunuh setelah surat itu datang 5 dukun. Dihukum mati. Karena Nabi SAW bilang, haddus sahiru darbatun bis saif. Hukuman para penyihir dipenggal lehernya. Karena mereka buat kerusakan. Anda ke dukun, tempatnya remang-remang gelap, dan segala macam, minta syarat ini, syarat itu. Kalau Anda datang kepada syaratnya aneh-aneh, darah hewan lah, foto lah, pakaian bekas lah, inilah, itulah, untuk apa semua ini? Tidak boleh. Ya. Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan dan melawan mereka. Kenapa Anda justru datang kepada mereka? Kalau Anda datang kepada ulama, pada kiai yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Anda akan dipandu. Tobatlah kepada Allah. Salat taubat bisa, istighfar kepada Allah. Mulai sekarang beramal saleh, tinggalkan dosa-dosa. Selesai. Sederhana kok agama itu. Sederhana. Jangan dibuat rumit. Rumitnya ini karena orang banyak membuat-buat yang sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Dan uniknya, dukun-dukun ini subhanallah, di tempat yang mayoritas muslim, mereka berpenampilan seperti orang muslim. Pakai kopiah, bahkan agamanya Islam. Tapi dukun, subhanallah. Sama sekali tidak dibenarkan ini. Sikap seperti ini. Salah dalam Islam. Ya. Kemudian pertanyaan ke-14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Araf? Ya. Araf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang gaib. Dipanggillah, meramal inilah, meramal itulah. Ya. Dan subhanallah, kembali kepada kasus yang mirip lagi. Mereka jual lagi buhul-buhul. Boneka kecil, telur, ya, yang bahasanya ini diulirkan di badan, bisa ada ini dan itu. Yang tidak masuk akal, akhi dan ukhti. Telur, goreng, enak dimakan. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Jangan keluar dari alur pikiran yang normal gitu. Ini bahaya sekali. Boneka diisi dengan jin, lalu ditaruh di kamar. Apa bedanya Anda dengan Amr bin Jamuh tadi sebelum masuk Islam? Apa bedanya Anda dengan orang-orang jahiliyah dulu, sebelum Nabi SAW datang? Nabi memerangi semua itu. Anda tahu pada saat Nabi SAW masuk di kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dari kekufuran, beliau menghancurkan patung-patung, orang-orang kafir Quraisy gemetaran karena mereka kultus patung itu luar biasa gitu, sebagai punya sesuatu yang punya kekuatan. Ya, sampai mereka punya patung besar namanya Hubal, mereka kalau lewat tidak berani lihat mukanya. Padahal patung itu patung besar, dirantai-rantai badannya supaya tidak dicuri. Tuhannya mereka takut dicuri. Nabi SAW datang dengan mujizat Allah SWT, tongkat beliau begitu menyentuh patung hancur. Menyentuh patung hancur. Beliau tidak hancurin dengan tongkatnya, cuma disentuh hancur. Dan beliau biarkan semua hancur, 359 tinggal yang satu Hubal yang paling besar. Nabi SAW kemudian mendekati patung Hubal, dan orang Mekah semua membelalak matanya pada saat itu. Karena ini Tuhan mereka yang paling besar, yang mereka paling takuti. Yang dirantai seluruh tubuhnya. Besar sekali. Untuk menghancurkannya luar biasa. Nah, mungkin kalau zaman sekarang pun harus pakai ya, alat-alat berat. Tapi Nabi SAW memegang tongkat beliau sebagai mukjizat dari Allah SWT, mencolok mata Hubal sambil membaca firman Allah SWT, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan kalah gitu. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang.
Maka Hubal jatuh hancur menjadi beberapa kepingan. Lalu sahabat datang melanjutkan penghancuran patung-patung tersebut. Setelah itu bersih Mekah dari patung. Dan sampai hari ini, dan sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah insya Allah kembali patung-patung tersebut. Kenapa Anda sekarang pergi ke dukun-dukun tersebut, lalu kemudian beli boneka dari dia, sekian harganya, atau patung kecil, atau apalah gitu. Saya berapa kali melihat itu ya. Di kotak patung itu, rambutnya panjang, matanya belalak, inilah, oh ini penjaga. Ini penjaga harta, ini penjaga rumah, ini penjaga ini. La haula wa la quwata illa billah. Penjagamu adalah Allah, wahai muslim, wahai muslimah. Penjagamu ada malaikat yang menjagamu, tidak akan berpisah denganmu, kata Nabi SAW. Malaikat bergiliran menjaga kalian. Di setiap pagi dan sore. Subuh sampai asar. Asar jaga lagi sampai subuh besok. Begitu terus. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu Allah SWT menanyakan kepada malaikat yang baru bertugas dan baru naik melaporkan ke langit. Apa yang kalian, hamba-hambaku sedang apa untuk kalian tinggalkan? Mereka mengatakan, mereka sedang sholat ya Allah. Sedang sholat subuh dan sholat asar gitu. Murnikan tauhid Anda kepada Allah SWT. Jangan sampai terjerumus dalam hal seperti ini. Berbahaya sekali teman-teman sekalian. Para peramal-peramal ini ya disebutkan dalam pertanyaan, bolehkah kita mempercayai pernyataan mereka? Meramal-ramal? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5, surah An-Naml ayat 65. Dibuka ya. Surah An-Naml ayat 65. Saya berharap setiap ayat kita sebutkan, teman-teman yang tidak pegang bukunya, Anda bisa membaca dan membuka di aplikasi Al-Quran di HP Anda. Supaya Anda lihat, oh iya ternyata Allah berfirman. Ini bukan Khalid Basalam yang membahasakan. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Dan juga disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, salah satu ulama muslimin yang tinggal di kota Mekah rahimahullah. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 65 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Al-ayah. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bukan cuma umat Islam. Ya. Tidak ada ya di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Gak ada manusia yang tahu gaib. Dan itu yang dijadikan barang dagangannya para jin dan syaitan ini. Gaib, bisikin yang gaib, bisikin yang gaib. Ya. Seakan-akan dia tahu yang tidak ditahu oleh manusia umumnya. Juga sabda Nabi SAW, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mengunjungi seorang araf, ya. Di sini orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, atau peramal, dukun. Ya. Araf ini bisa juga peramal, atau dukun, tukang sihir, dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maksudnya Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bilang itu. Kalau pergi dukun berarti kafir kepada apa yang saya bawa. Artinya apa? Jangan pergi ke sana. Ikuti ajaran Nabi SAW. Dan ingat, Nabi tidak pernah satu kali pun ke dukun. Para sahabat tidak pernah. Bahkan Nabi melarang sebagaimana Anda sudah dengarkan. Lalu kenapa Anda pergi dukun? Sekarang namanya yang lain orang pintar. Ini orang-orang bodoh ini. Mereka pintar kepada selain Allah gitu. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Pertanyaan ke-15. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW atau nabi-nabinya. Itu pun nabi-nabi sangat terbatas yang Allah wahyukan saja. Manusia biasa mustahil, sekali lagi mustahil tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surah Jin ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul. Al-ayah. Dialah dianya besar kata ganti Allah, yang mengetahui yang gaib. Ya. Maka dia Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ya memang Allah pilih mereka. Hanya Rasul. Selain Rasulullah SAW, selain Nabi-Nabi, mustahil. Juga sabda Nabi SAW, La ya'lamul ghaiba illallah. Ini sabda Nabi SAW. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Tabarani. Ya. Jadi nggak boleh kita percaya hal-hal gaib ini. Banyak ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dan menuliskan dalam Al-Quran. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa mamassani as-su'. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh dalam Al-Quran, kalau seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan terus mengejar yang bermanfaat dan tidak akan menimpa sesuatu yang berbahaya bagiku. Berapa kali dinukil, ada beberapa sahabat bertanya tentang sebuah hukum, Nabi Muhammad SAW diam. Nunggu wahyu datang menginformasikan. Itu untuk Nabi. Itu untuk Nabi, bukan untuk orang biasa. Ini bersemedi di tempatnya, minta panggil-panggil yang gaib, yang dikerjain sama syaitan-syaitan itu. Subhanallah, ada hadis yang perlu saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, bahwasanya pernah di masa Nabi SAW lewat meteor. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah? Nabi bilang ini masa sebelum Islam nih. Jadi janganlah sekarang muslim kembali ke masa jahiliyah itu. Kata Nabi, apa yang kalian bilang?
Pada saat dulu di masa jahiliyah kalau lihat begini, mereka mengatakan kami yakin ini ada orang, satu tokoh masyarakat, satu tokoh manusia yang baru lahir atau meninggal dunia. Kata Nabi SAW, bukan begitu. Sungguhnya kalau Allah menentukan satu keputusan, maka malaikat pemikul arsy bertasbih. Lalu kemudian seluruh malaikat di langit 7 lapis pun bertasbih. Lalu malaikat-malaikat ini bertanya pada pemikul arsy, pengurus singgasananya Allah. Ada 8 malaikat. Apa keputusan Tuhan kita? Lalu kemudian mereka menyampaikan apa yang Allah putuskan. Ya. Jadi malaikat di langit pun tidak faham itu, tidak tahu apa yang gaib. Mereka tidak tahu. Kemudian setelah itu, para jin, setan-setan ini bersusun. Nabi SAW kasih gambaran telapak tangan beliau, menumpuk satu sama yang sampai ke langit untuk mencuri informasi. Dan mereka temukan di langit itu, ada malaikat-malaikat yang menyiapkan panah-panah api. Yang panah itu, anak panahnya itu dari bintang-bintang. Dan itulah meteor yang kalian lihat itu serpihan dari panahan malaikat untuk setan-setan. Banyak di antara mereka yang terbakar. Ada juga yang di antara mereka sempat lolos, lalu membisikkan ke teman-teman mereka dari para dukun dan peramal, penyihir ini. Ya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, mereka membebuhi dengan 100 kedustaan. Apapun yang tepat, hujan di sana misalnya, ada si fulan mati, itu kena informasi dari langit. Bukan karena mereka tahu yang gaib. Ini penipuan masyarakat, penipuan manusia yang mereka lakukan. Berhenti pergi ke mereka. Lalu Ustaz, kalau saya sakit, saya punya masalah, bersedekah, kasih anak yatim, bangun masjid. Kata Nabi SAW, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dan terkadang dengan bersedekah. Memohon doa, berikhtiar secara manusiawi. Dokter-dokter sekarang sudah canggih. Anda ke dokter, bukan ke dukun-dukun ini. Ini perlu digarisbawahi karena betul-betul merajalela gitu. Pertanyaan ke-16, apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayat. Al-An'am ayat 17. Saya minta sekali lagi teman-teman buka aplikasi Al-Qur'annya ya. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Hanya Allah, mohon kepada Allah saja. Dan juga sabda Nabi SAW, ama innaha la taziduka illa wahnan imbidha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jadi ini perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang sempat pakai gelang kuningan gitu. Waktu Nabi tanya untuk apa, dia mengatakan untuk tolak bala ya Rasulullah. Ya, penyakit dan segala macam. Kata Nabi SAW, jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ya. Buang semua itu, jangan pakai apapun di badanmu. Susuk lah, apalah, berhenti semua itu. Nggak perlu. Allah sudah ciptakan ada sempurna, nggak perlu semua itu. Jangan ditipu dengan para dukun-dukun ini. Jimat itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkan ia darimu. Sahabat ini disuruh buang gelang itu. Karena jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Artinya engkau akan dihukum sama Allah dengan itu. Dua ada hadis Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menempelkan atau memasang jimat, maka dia telah syirik kepada Allah. Apakah itu bentuk kertas-kertas, kerang-kerang, kalung, gelang, apalah segala macam ini. Gak ada, bersihkan rumah Anda, bersihkan diri Anda dari semua itu. Mulai detik ini teman-teman, taubat kepada Allah, buang semua itu. Anda kembali kepada Allah, hidup Anda akan sangat tenang. Banyak pengakuan teman-teman yang sudah hijrah, hanya mereka mengatakan luar biasa tenangnya ya. Setelah kita ikutin, ternyata agama itu mudah, dan kita tidak butuh semua seperti ini. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran uang habis kepada dukun-dukun yang menipu manusia ini. La haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan ke-17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang, dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain, penyakit mata panas ya. Di sebagian wilayah di muka bumi ini mereka lakukan itu ya. Karena ada orang kalau hatinya biasa suka iri, matanya bisa jadi panas. Kata Nabi SAW, inna lil aini lahaq, mata panas itu benar ada. Bahkan kata beliau, mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Dan hati-hati dari ain dalam sabda Nabi SAW yang lain. Karena dia bisa membuat manusia masuk ke kuburan dan unta masuk ke kuali. Ya memang ada itu. Cara pengobatannya ada. Setiap kali ada pujian kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau terlanjur kena, ini sebelum kena ya. Kalau terlanjur kena, Anda ruqyah syariah. Ya. Baca ayat-ayat yang sudah diajarkan Nabi SAW dan juga ya yang doa-doa yang diajarkan dinukil dari Nabi SAW dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari doa-doa yang beliau ajarkan. Dan kami sudah bagikan khusus bagi jemaah Uhud yang berangkat dengan kami ini ada buku ruqyah syariah kecil ya. Itu Anda coba baca. Ada bagian setengahnya kalau nggak salah pengobatan sihir dan bagiannya juga pengobatan dari ain. Nah, ada sebagian orang supaya tidak kena ain ini mereka gantung kerang-kerang ya. Jawabannya tidak boleh kita melakukan itu. Karena Allah SWT berfirman, masih ayat yang sama tadi, Al-An'am ayat 17. Sama dengan di pertanyaan yang ke-16 tadi ya.
Dalilnya sama, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, al-ayah. Dan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, Allah saja. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kenapa yang dukun-dukun berikan? Jimat. Nabi bilang, jimat yang gantung di badannya, yang bawa ke rumahnya, taruh di mobilnya, taruh di tasnya, syirik kepada Allah. Dan ingat, syirik ini adalah dosa paling besar di sisi Allah. Pertanyaan ke-18, apa hukumnya beramal dengan aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Jawabannya, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekufuran jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya atau ia meyakini keharusannya. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah 44, potongan ayat, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang telah ditentukan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah Al-Quran dan tidak pula memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Tentu ini pertanyaan nomor 18 ya diselipkan oleh Pak Syekh Muhammad Jamil Zainu di antara bahasan syirik ya. Namun di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawah ya. Yang dimaksud ini adalah ada orang yang memungkiri hukum Allah. Maka ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Tidak ada sholat itu. Tidak perlu ini dan itu. Ya. Semua hukum Allah ditolak. Maka itu jelas kekufuran. Tapi bagi orang yang belum melaksanakannya, tapi dia tahu itu adalah kebenaran, dia tidak pungkiri, maka ini masuk dalam bab lain, bukan masalah ini gitu ya. Kemudian pertanyaan ke-19, apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Jadi ada saat-saat teman-teman sekalian di mana syaitan akan membisikkan kita. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan lautan? Terus begitu sampai terakhir ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya, jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melawan tipuan syaitan dengan mengatakan amantu billahi wa rusulihi. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Allah adalah Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Lalu ia meludah ke arah kirinya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan akan lenyap dan menyebabkan iblis terusir darinya. Hadis ini diriwayatkan ya, oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan juga Abu Daud. Ya. Jadi ini tentang masalah kalau ada pertanyaan syaitan yang datang. Kenapa ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, sampai pada muncul pertanyaan seperti ini, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi SAW, kalau datang kepada bisikan itu, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan semua rasul-rasul utusannya. Allahu ahad, Allah itu Esa, Allahu samad, Allah yang bergantung semua segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak butuh pada siapapun atau tidak setara dengan siapapun. Gitu. Nah, ini kita ucapkan lalu kita meniup ke sebelah kiri 3 kali. Ya, bukan meludah besar ya, tapi meniup. Sebagaimana juga kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin. Pertanyaan ke-20, apa saja bahaya syirik besar? Jawabannya, syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di api neraka. Ya, kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, potongan ayat berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Juga sabda Nabi SAW, "Man laqiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-21 teman-teman sekalian adalah, apakah amalan perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Maka misalnya dia sholat tapi dia juga syirik. Nah, dia juga jadi dukun misalnya tadi. Dia juga menyembelih kepada selain Allah SWT. Apakah amal-amal solehnya semua bermanfaat? Maka jawabannya tidak. Amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88. Buka ini teman-teman sekalian, Al-An'am ayat 88. Potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
Juga dari sabda Nabi SAW, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna syurakai 'ani syirik, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkuh. Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di mana ia menyekutukanku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan dari sini teman-teman sekalian, alhamdulillah syirik besar ini sudah selesai kita bahas. Ya. Saya melihat ini syirik kecil. Setelahnya juga ada bahasan cuma pendek ya. Maka saya akan sekalian bacakan syirik kecil. Ya, dan insya Allah besok atau kesempatan lain kita akan masuk ke judul baru tentang masalah tawasul dan minta syafaat atau pembelaan. Ya. Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian. Mungkin cuma satu lembar ya, timbal balik atau setengah-setengah lembar kiri kanan. Sebagaimana Anda pegang bukunya bisa lihat. Syirik kecil, syirik yang kedua. Ya. Ada pertanyaannya yang pertama, apakah syirik kecil itu? Jawabannya syirik kecil adalah riya. Dan riya artinya melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, nanti di akhirat ketemu Allah dan masuk surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jangan dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Tapi di sini maksudnya dia sholat, tapi dia memperindah untuk makhluk. Dia sedekah untuk dipuji oleh makhluk. Itu yang dimaksud dengan syirik kecil. Dan Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Maksudnya riya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Termasuk bentuk syirik kecil adalah perbuatan seseorang atau perkataan seorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ya. Misalnya dia selamat nih, tidak jadi ditabrak. Karena ada orang yang sempat tarik dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka saya sudah mati misalnya. Ya. Atau perkataan seseorang mengatakan kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, ini tidak boleh. Seperti dia partnerkan Allah gitu. Tapi kalau orang mengatakan, Alhamdulillah Allah telah mudahkan si fulan ya, membantu saya. Jadi Allah yang memudahkan dia. Maka itu tidak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, La taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allah thumma sya'a fulan. Jangan kalian katakan sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana kehendak si fulan. Tapi katakanlah sebagaimana kehendak Allah, ya, kemudian kehendak si fulan. Jadi dengan menggunakan bahasa kemudian tidak ada masalah. Tapi kalau seakan-akan kalau bukan kehendak Allah dan maksudnya mempartnerkan maksud tersebut, ini yang tidak boleh masuk dalam syirik kecil di sini. Pertanyaan kedua, bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Jawabannya tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Karena Allah SWT berfirman di potongan ayat dalam surah Taghabun ayat 7, Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakan tidak demikian demi Rabbku, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi kita boleh sumpah hanya menggunakan nama Allah SWT. Ya. Dan beliau juga SAW bersabda, Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah demi Allah atau diam saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya. Ini hadis yang luar biasa ya, yang melarang kita untuk tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak di beberapa negara-negara Timur Tengah ya, seperti di Mesir biasa mereka mengatakan wan nabi, demi nabi gitu. Harusnya kan mereka mengatakan wallahi ya, dengan atas nama Allah gitu ya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang di halaman 40, tawassul dan minta syafaat. Ya.